Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Handri Hendranata. Bagaimana kabarnya sahabat cerdas semuanya? Oke, video kali ini kita akan mempelajari tentang listriknya, rangkaian listrik seri dan paralel. Itu ada di muatan pelajaran IPA kelas 6 tema 3. Silahkan disimak videonya ya. Rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, jadi rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua. Yang satu itu rangkaian listrik terbuka, saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Nah, ini lampunya mati ya karena kabelnya tidak terhubung atau saklarnya tidak terhubung. Ini disebut rangkaian listrik terbuka. Lalu yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup. Itu saklarnya terhubung sehingga arus listrik mengalir. Nah, ini saklarnya terhubung ya. Jadi arus listriknya ini bisa mengalir dan lampunya bisa menyala. Nah, kita lanjut. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, jadi rangkaian ini juga dibedakan lagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Jadi ini tidak bercabang ya, tidak ada cabangnya. Lalu yang kedua ini adalah rangkaian paralel. Rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Jadi ini ada cabangnya di sini. Nah, ini ada cabangnya. Kalau ini tadi rangkaian seri itu kan hanya langsung lurus ya, kabelnya hanya satu aliran. Nah, kalau di sini di rangkaian paralel itu ada percabangannya. Oke, kita lanjutkan untuk lebih jelasnya. Kita masuk ke materi ini. Nah, rangkaian listrik seri, ciri khas rangkaian seri. Nah, ciri khasnya hanya memiliki satu aliran listrik saja ya, sama seperti tadi yang sudah kita bicarakan ya. Jadi hanya satu aliran listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri itu lebih sedikit. Nah, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup karena ini alirannya dibagi ya. Ini ketika kita saklarnya kita pencet on, maka lampunya akan menyala ya. Nah, ketika kita pencet off, maka lampunya akan mati semuanya. Nah, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Nah, ini jadi di sini ya, ketika ini di on kan ya, saklarnya kita on kan, semua listriknya semua lampunya itu menyala. Dan ketika kita off kan, maka semua lampunya itu padam. Nah, rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Itu yang sering kita gunakan ya, lampu senter yang kecil itu. Oke, next. Perhatikan gambar rangkaian seri di samping. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu L1 padam, maka lampu L2 juga akan padam ya di sini. Jadi lampu ini jika dimatikan, maka lampu yang kedua ini juga akan mati. Nah, ketika lampu ini dinyalakan, kita klik on, maka lampu duanya otomatis juga akan menyala ya, menyala semuanya. Kalau satu dimatikan, satunya juga ikut mati atau ikut padam. Nah, rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias, sama seperti lampu hias di jalan-jalan itu ya, yang sering kita lihat ketika hari kemerdekaan Indonesia ya, 17 Agustusan itu kan ada lampu hias ya di jalan itu. Ketika itu kita matikan, maka semuanya akan padam juga. Oke, next. Oke, sekarang rangkaian listrik paralel. Nah, ciri khasnya rangkaian paralel.
Satu, memiliki lebih dari satu aliran listrik ya. Ini memiliki lebih dari satu aliran listrik ya. Di sini ada percabangannya, jadi lebih dari satu. Kalau seri tadi kan hanya satu saja. Kalau di sini ada percabangannya, ada dua. Yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Jadi ini kan lebih banyak ya yang digunakan, ini kabelnya ada tambahan lagi ke sini seperti itu. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Nah, lebih terang, jadi sama terangnya sama daripada yang seri tadi. Kalau yang seri tadi yang paling dekat dengan sumber listrik, dia akan menyala terang. Kalau semakin jauh maka akan semakin redup kalau seri ya. Kalau ini kita menggunakan paralel, itu sama terangnya. Lampunya di sini ada 4, jadi 4-4-nya sama terang. Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain sehingga alat listrik lain tetap menyala. Nah, di sini ya contohnya ketika kita ingin menyalakan yang atas, aliran listrik yang atas ini, lampu L1 dan L2 akan kita nyalakan, kita tinggal pencet tombol on yang di atas saklar 1 ya. Jadi di sini lampu 1 dan lampu 2 akan menyala dan lampu 3 serta lampu 4 akan tetap padam. Nah, di sini juga bisa kita hidupkan. Nah, semuanya bisa menyala dan menyalanya sama terang. Nah, kita rubah lagi. Misalnya kita ingin menghidupkan lampu 3 dan lampu 4, tinggal kita hidupkan di sini, yang atas kita padamkan. Nah, ini tidak berpengaruh ya. Jadi ini mau kita padamkan, kita hidupkan, itu tidak berpengaruh dengan aliran listrik yang lain. Nah, rangkaian paralel dapat digunakan pada lampu lalu lintas dan lampu rumah. Nah, perhatikan gambar paralel di samping. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L3 dipasang secara paralel membentuk cabang. Nah, ini L1 dan L3 ya. Aliran arus listriknya berbeda. Kalau ini naik ke atas, kalau ini cuma sampai di sini lalu berbelok ke sini. Nah, ini jika lampu L1 dan L2 padam, lampu L3 dan L4 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Nah, sama seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya tadi ya. Ini jika kita ingin kita nyalakan yang atas, tinggal kita klik saklar 1, kita klik tombol on-nya. Jadi kita di sini akan menyala tanpa mempengaruhi lampu yang ada di aliran listrik yang lain. Jadi ketika ini kita padamkan dan ini kita nyalakan, itu tidak berpengaruh. Nah, misalnya ini sama-sama semuanya menyala. Saya ingin memadamkan lampu 3 dan lampu 4. Jadi kita tinggal pencet tombol off di saklar 2. Nah, ini tidak akan mempengaruhi lampu 1 dan lampu 2. Nah, lampu 1 dan lampu 2 akan tetap menyala. Next. Ya, rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas ya yang sering kita lihat di perempatan jalan itu. Perhatikan bagian rangkaian paralel sederhana pada gambar di samping. Jika L1 adalah lampu merah, ini L1 lampu merah, L2 adalah lampu kuning, L3 adalah lampu hijau. Setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Nah, ini percabangannya kan beda-beda ya. Saklarnya di sini juga beda karena lampunya 3. Kalau tadi itu kan lampunya cabangnya sendiri-sendiri. Kalau di sini juga beda. Misalnya kita ingin menyalakan lampu merah. Nah, lampu satunya ya, lampu merahnya menyala, lampu kuning dan lampu hijaunya padam. Nah, ketika kita nyalakan lampu kuning, maka lampu yang lainnya padam gitu, tidak berpengaruh ya. Ini kita klik saklar yang lampu hijau, maka lampu hijaunya akan menyala dan lampu yang lainnya padam. Begitu. Jadi ketika kita di lampu merah itu menggunakan rangkaian listrik paralel. Jadi
Ketika merahnya menyala, maka lampu yang lainnya akan padam. Lalu ketika kuningnya menyala, lampu yang lain juga akan padam begitu. Kalau kita menggunakan rangkaian seri, ketika menyala, semuanya nanti lampunya menyala semua ya. Karena tidak ada percabangan, makanya di sana menggunakan rangkaian paralel. Oke, kesimpulannya di sini kelebihan dan kekurangannya ya, kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Tadi sudah kita bahas, di sini kita simpulkan. Nah, kelebihan rangkaian seri yaitu 1. Hemat kabel. Karena rangkaian listrik yang disusun secara seri akan membutuhkan jumlah kabel pengantar yang lebih sedikit ya, tidak ada percabangannya. Yang kedua, tidak menghabiskan banyak tempat. Nah, tinggal lurus saja tadi ya, 1 aliran listrik saja. Yang ketiga, biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri ini akan lebih murah dibandingkan dengan rangkaian paralel. Jadi biaya yang dikeluarkan lebih murah karena kabelnya juga lebih sedikit ya, dan saklarnya juga hanya 1. Yang keempat, apabila beban listrik disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap beban akan sama besar. Jadi arus yang mengalir itu tiap-tiap bebannya akan sama besar. Nah, kekurangannya sekarang, kekurangan dari lampu seri itu apa? Kekurangannya yang pertama, lampu yang terdekat dengan sumber listrik akan menyala terang, sedangkan semakin jauh semakin redup. Hal ini karena arus yang mengalir akan semakin mengecil karena harus melewati hambatan yang ada di depannya. Jadi semakin jauh dari sumber listrik, kalau di gambar tadi kita menggunakan batu baterai, yang semakin jauh dari lampu batu baterai itu lampunya menyalanya lebih redup. Itu kekurangannya ya. Lalu yang kedua, boros daya listrik. Jika ditinjau dari ciri-cirinya, jika hambatan total besar maka akan memerlukan banyak daya yang untuk menghasilkan arus listrik yang jumlahnya tetap. Jadi boros daya listrik ini. Karena semuanya menyala, ketika satu menyala semuanya ikut menyala gitu. Yang ketiga, jika salah satu sambungan putus maka semuanya ikut mati ya. Jadi L1 putus maka L2 nya ikut padam gitu. Hal ini dikarenakan aliran listrik akan memutar dari kabel yang sama, sehingga jika kabel dipotong tidak ada jalan lain lagi untuk dialiri listrik, sehingga semua pemakai akan mati atau akan padam. Next. Nah, sekarang rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel juga memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Nah, pertama kita bahas dulu kelebihannya. Ya, kelebihannya 1. Jika dipasang lampu yang menyala sama terang, jadi semuanya sama terang. Hal ini dikarenakan arus listrik yang mengalir pada masing-masing percabangan adalah sama besar. Yang kedua, hemat daya listrik. Jika ditinjau dari ciri-cirinya, jika hambatan total kecil, maka tidak akan memerlukan banyak daya untuk menghasilkan arus listrik yang jumlahnya tetap. Jadi ini lebih hemat daya daripada yang seri ya. Yang ketiga, jika salah satu sambungan putus, yang lain masih dapat menyala. Banyaknya percabangan akan membuat sumber listrik masih dapat mengalir melalui sambungan yang lain jika salah satunya terputus. Nah, ini kekurangannya ya. Kekurangannya yang pertama, boros kabel. Karena terdiri atas cabang-cabang, maka akan membutuhkan kabel ekstra untuk menghubungkan antara sumber listrik dengan pemakai listriknya. Jadi banyak sekali ya tadi cabangnya hanya 2. Kalau di listrik rumah tangga itu cabangnya akan lebih banyak lagi. Yang kedua, banyak menghabiskan tempat. Nah, pemasangan secara bercabang ini akan menghabiskan lebih banyak tempat ya, sudah bisa kita bayangkan ya. Rumit saat proses pemasangan, butuh ketelitian yang ekstra untuk membuat sebuah rangkaian menjadi bercabang agar tidak terjadi konsleting listrik. Jadi biar tidak konslet ya, tidak meledak, itu bisa hati-hati. Jadi ketika kita memasang rangkaian listrik ya, misalnya listrik rumah tangga, listrik di rumah kita ada yang mati,
itu kalau bisa jangan dicari-cari sendiri, ajaklah orang yang lebih tahu atau orang dewasa, karena bahaya sekali ya, sering terjadi kebakaran itu karena terjadi arus pendek atau konsleting listrik. Oke, itu tadi materi yang bisa Pak Andri sampaikan kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.